Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Venus Putra Nova Arnando, NIM 2020-20-157. Cita-cita saya ingin menjadi orang sukses. Amin. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi hukum tata negara. Materinya berisikan pengertian hukum tata negara, bentuk negara Indonesia, bentuk pemerintahan Indonesia, sistem pemerintahan Indonesia, dan yang terakhir, organik kekuasaan negara. Yang pertama, pengertian hukum tata negara. Hukum tata negara dapat diartikan sebagai salah satu cabang hukum yang mengatur mengenai norma dan prinsip hukum yang tertulis dalam praktek kenegaraan. Hukum tata negara mengatur hal-hal terkait kenegaraan seperti bentuk-bentuk dan susunan negara, tugas-tugas negara, perlengkapan negara, dan hubungan alat perlengkapan negara tersebut. Selain dari pengertian umum, hukum tata negara itu juga salah satu ahli yang menyatakan pengertian hukum tata negara, yaitu Van der Pot, di mana ia mengatakan bahwa hukum tata negara adalah peraturan yang menentukan badan yang diperlukan serta wewenang masing-masing, hubungannya satu dengan yang lain, dan hubungan dengan individu yang lain. Yang kedua yaitu bentuk negara Indonesia. Menurut konstitusi, negara Indonesia menganut bentuk negara kesatuan. Istilah lain dari negara kesatuan ini adalah Eenheidsstaat. Pada sebuah negara kesatuan, kedaulatan negara tersebut bersifat tunggal, dan di dalamnya tidak terdapat negara bagian. Negara kesatuan menempatkan pemerintah pusat sebagai otoritas tertinggi, sementara wilayah-wilayah administratif di bawahnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat. Republik Indonesia dalam riwayatnya juga pernah menganut bentuk negara berupa federasi yang dikenal dengan sebutan Republik Indonesia Serikat, yaitu RIS, atau yang di dalam bahasa Belanda disebut Verenigde Staten van Indonesië. Namun, bentuk negara Republik Indonesia Serikat tidak berlangsung lama. Hal ini karena bentuk negara federasi memang tidak cocok dengan kondisi bangsa Indonesia dengan latar belakang yang sangat beragam. Pada dasarnya, negara kesatuan akan dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu negara kesatuan dan dengan sistem sentralisasi dan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi adalah di mana segala sesuatu diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, dan daerah-daerah hanya tinggal melaksanakan segala apa yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat. Sedangkan dalam negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, yaitu sistem di mana daerah-daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Otonomi daerah yang dinamakan dengan daerah otonom. Selanjutnya yaitu bentuk pemerintahan Indonesia. Sistem pemerintahan negara Indonesia adalah sistem presidensial. Sistem presidensial adalah sistem negara yang dipimpin oleh seorang presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden secara langsung dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Masa jabatan presiden adalah 5 tahun dalam satu periode. Dalam menjalankan pemerintahnya, presiden dibantu oleh para menteri yang dipilih. Presiden punya hak untuk mengangkat dan memberhentikan para menteri. Para menteri atau biasa disebut sebagai kabinet bertanggung jawab terhadap presiden dalam menjalankan pemerintahnya. Presiden diawasi oleh parlemen, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),
dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Selanjutnya, sistem pemerintahan Indonesia. Sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea 4 menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang UUD 1945. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu, dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik. Istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata, yaitu sistem dan pemerintahan. Kata sistem berupa terjemahan dari kata sistem, bahasa Inggris, yang berarti susunan, tatanan, jaringan, atau cara. Sedangkan pemerintahan berasal dari kata pemerintah, dan yang berasal dari kata pemerintah. Dan dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata-kata itu berarti A. Pemerintah adalah perkataan yang bermakna menyeluruh, melakukan sesuatu. B. Pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah, atau negara. C. Pemerintahan adalah perbuatan, cara, hal, urusan dalam pemerintah. Maka dalam arti luas, pemerintahan adalah perbuatan pemerintah yang dilakukan oleh badan perwakilan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Dalam arti yang sempit, pemerintahan adalah perbuatan pemerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif serta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintah yang bekerja saling bergantung dan memengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Kekuasaan dalam suatu negara menurut Montesquieu diklasifikasikan menjadi 3, yaitu kekuasaan eksekutif, yang berarti kekuasaan menjalankan undang-undang atau kekuasaan menjalankan pemerintah. Kekuasaan legislatif, yang berarti kekuasaan membentuk undang-undang. Kekuasaan yudikatif, yang berarti kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran atas undang-undang komponen-komponen tersebut. Secara garis besar meliputi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi, sistem pemerintahan negara menggambarkan adanya lembaga-lembaga negara, hubungan antar lembaga negara, dan bekerjanya lembaga negara dalam mencapai tujuan pemerintahan negara yang bersangkutan. Yang terakhir, organisasi kekuasaan negara. Pada hakikatnya, negara disebut sebagai organisasi kekuasaan karena dilihat dari sifat-sifat negara tersebut. Dikatakan sebagai organisasi kekuasaan karena setiap negara terorganisir dan di dalamnya pasti ada kekuasaan. Kekuasaan di suatu negara terbagi 3, yang sering disebut dengan istilah trias politika. Trias politika tersebut dari kekuasaan legislatif yang kekuasaan untuk membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan, dan kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan kehakiman. Negara mempunyai sifat-sifat diantaranya sifat memaksa, monopoli, dan mencakup semua. Sebagai contoh dari sifat memaksa yaitu negara memaksakan kepada semua warga negara supaya mematuhi dan menjalankan kehidupan sesuai dengan sistem perundang-undangan yang berlaku dari atas sampai ke bawah, yang menjadi pedoman dalam masyarakat untuk menata kehidupan yang lebih baik. Sifat monopoli merupakan perwujudan kekuasaan negara untuk menentukan ideologi, penentuan partai, politik, dan ormas,
mata uang, harga, dan usaha-usaha yang dapat mewujudkan kepentingan masyarakat. Sifat mencakup semua yang dimiliki negara ditunjukkan agar warga negara menaati setiap aturan yang dibuat tanpa memandang status ekonomi dan sosial, perbedaan etnis, daerah, dan sebagainya. Sebagai contoh, sifat yang mencakup semua adalah setiap warga negara wajib memiliki KTP, karena ini wajib dimiliki warga negara dimanapun ia berada. Dan sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan materi, tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda, saya minta maaf sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.